agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima. Harus dilatih terus. Jasad tetap laksanakan, kalbu ruhaniyah kita tetap harus kita latih untuk supaya bisa lebih taat dalam melaksanakan ibadah. Ini saya Rabu kemarin bercerita tentang bagaimana harus ikhlas. Begitu mobil ditabrak harus ikhlas. Ternyata sorenya sekitar jam 2 saya antar istri ke Botania, ke pasar, belanja beras sama belanja sedikit. Mobil itu saya berhenti, istri turun, tak lama lah 2-3 menit tiba-tiba ada orang yang mundur dari belakang, mundur, nabrak itu mobil. Yang pertama saya ingat itu apa? Alhamdulillah, ujian bagi pembicaraan tadi pagi kan gitu. Saya sabar, karena apa? Karena saya mengucapkan gitu. Kalau enggak kita yang praktek, siapa lagi kan gitu. Sabarlah kita di awal pertama. Begitu mau buka pintu, udah kok susah ini. Karena memang ditabrak mundur kenceng. Kok susah? Paksa terus. Kita sudah sabar. Begitu yang mundur, yang keluar dari sana anak muda. Yang pertama dia lakukan begini, Pak. Marahin kita. Kenapa Bapak parkir di tengah jalan? Saya yang tadinya tidak emosi, jadi emosi. Disinilah ternyata ada satu kelemahan saya, bahwa sebenarnya ujian ini bertingkat-tingkat, nah gitu. Harus begitu. Ada tingkatannya. Sabar itu sabrun jamila, harus diperindah sabar. Kita sabar pertama ditabrak, tapi tak sabar lihat orang marah. Sudahlah dia yang nabrak, dia pula yang marah. Jadi saya bilang sama dia, coba kamu lihat apakah saya di tengah jalan atau tidak. Orang jelas-jelas di pinggir. Lalu anak itu mungkin karena logikanya sudah terbangun bahwa dia tidak salah, dia periksa mobil kita yang di pinggir jalan itu, ditengok masih di tengah jalan Pak, kata. Subhanallah. Akhirnya kawan-kawan kita, ada satu jamaah kita juga yang datang pakai motor. Itu yang meredakan saya, karena pertanyaannya sederhana, Pak Ustadz kenapa? Jadi ingat pembicaraan subuh. Ya, saya bilang ini ketabrak mau saya bawa bengkel. Jadi, ingat kalimat subuh itu. Jadi, saya bilang nggak apa-apa. Tapi ada satu teman yang agak emosi sedikit. Hajar aja Pak. Nah, saya bilang kayak ini, jangan Bapak ngopi aja di atas. Nggak usah, ini udah selesai sama. Jadi alhamdulillah diuji langsung. Nah, kenapa? Karena memang seluruh apa yang kita ucapkan itu nanti kelak di yaumil akhir dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di yaumil akhir, ternyata di dunia pun sudah. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan kabura indallahi antakulu malat. Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah engkau mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan. Maka benarlah almarhum guru saya itu mengatakan, Rian, kalau engkau memberikan ilmu harus bekas kamu pakai. Jadi ilmu yang kita sampaikan harus sudah kita cerna, kita pakai terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, engkau akan menyalahi apa yang kau ucapkan tak sesuai dengan apa yang kau buat. Itu penting. Karena begini, karena betapa banyak orang di luar kita itu akhlaknya lebih baik. Sementara kita ucapan aja yang bagus, akhlak kita berantakan, nggak terurus. Ada orang yang menjalankan misalnya begini, berkeluarga itu harus harmonis, harus ini, harus ngobrol enak Pak, tapi dalam praktek berantakan di rumah itu. Nah kita harus sesuai, terpaksa harus gigit, harus dipaksakan. Ada lagi peristiwa 2 bulan lalu. Waktu itu saya selesai menjelaskan tentang mimpi.
Karena dalam surah Asr ini ada bab tentang mimpi. Mimpi yang bahimiyah, sabuiyah, syaitoniyah, mimpi-mimpi. Kalau bahimiyah itu binatang jinak. Jadi kalau mimpi kita jumpa dengan binatang-binatang jinak ini, kambing, sapi, kerbau, domba, itu biasanya jiwa kita itu masih dinaungi oleh yang bahimiyah, suka makan, suka tidur, pokoknya suka-suka yang begitulah bahimiyah, hewan-hewan jinak. Tapi kalau sudah mimpi harimau, mimpi ular, mimpi binatang-binatang yang buas, itulah sabunya. Berarti jiwa kita masih dikuasai oleh hewan-hewan sabuya. Pemarah kita itu, jiwa kita masih pemarah, masih pendendam, masih punya jiwa-jiwa yang itu. Tapi kalau sudah mimpi yang serem-serem, mimpi hantu, mimpi apa, itu asalnya dari syaitonnya. Itu tafsirul Asr itu menjelaskan soal bab itu. Syaitonnya. Nah, malam itu, ini peristiwa yang sebulan lalu atau 2 bulan lalu, mimpi juga. Lalu kemudian karena kita punya sedikit pengetahuan tafsir soal itu, maka saya bilang ini agak berat ini. Hari ini pasti saya akan malu. Maka sebelum datang ke rumah orang itu, saya sholat dulu 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Sholat sunat taubat. Karena sudah dikasih gambaran nih, pasti kita ini akan malu. Apa doanya waktu itu selesai sholat? Ya Allah, kalaupun memang harus menanggung malu, jangan terlalu membuat saya malu lah gitu ya Allah, kan gitu doanya. Mohon betul. Kalau misalnya, karena saya waktu itu diminta untuk ceramah sedikit, saya hafalkan, itu sudah hafal ini, sudah bolak-balik ini, udah insya Allah lah nggak akan memalukan lah kira-kira begitu. Tapi karena mimpi itu tadi ada ngasih isyarat, ya saya pasti malu. Selesai sholat, kemudian berdoa, datang ke tempat itu. Ternyata di tempat itu banyak para pejabat juga di situ. Salah satunya ada sahabat saya yang beliau wakil gubernur waktu itu, mantan. Hari itu beliau memuji saya. Karena dipuji, muncullah syaitoniyah kita. Gak takabur sombong sedikit. Hafalan yang tadi, ini gampang ini kan gitu. Selesai beliau berbicara, saya berbicara berantakan. Ayat yang dibacakan oleh qori yang saya hafal pun akhirnya nggak kita ngerti juga. Hilang seluruh pengetahuan itu. Sehilang-hilang. Yang dibicarakan akhirnya mengulas apa yang dibicarakan oleh orang yang tadi memuji. Bapak bayangkan itu. Hilang itu. Saya beristighfar setelah. Istighfar banyak. Alhamdulillah malunya nggak terlalu ini. Bodoh amat lah kalau soal dibilang bahwa kita nggak ngerti. Nah, itu saya sudah biarin aja itu. Tapi yang jelas malu saya nggak terlalu lah gitu. Cuman benar-benar malu. Kenapa? Karena apa yang sudah kita ini kuasai itu hilang karena akibat tadi takabur tadi. Ada unsur syaitoniyah kita yang masuk. Kenapa? Isarahnya sudah ada dalam mimpi itu. Rupanya itu. Bukan yang mempermalukan yang bagaimana, bukan, tapi ternyata mempermalukan kita yang sudah harusnya tawadu, rendah hati, harus paham ini. Tiba-tiba kita karena dipuji orang gitu. Ada sedikit rasa bangga. Akhirnya hilang pengetahuan. Jadi saya mohon ampun lagi kepada Allah dan bersyukur tidak terlalu gimana, tapi tetap malu. Sebagai ustadz yang profesional ternyata nggak profesional kan gitu. Tapi nggak ketahuan bahwa itu ada kekeliruan gitu, enggak. Nah, tak lama baru kemarin lah saya jumpa lagi dengan yang ngundang ini. Ini setelah mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya punya unsur takabur tidak tawadu. Ketemu lagi sama orang yang apa kata orang yang mengundang itu? Ceramahnya bagus Pak Ustaz. Saya bingung.
Kita bilang jelek, dia malah memuji bagus. Itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak dia menghina kita atau benar memuji. Tapi yang jelas dua-duanya itu saya istighfari, Pak. Sekarang saya nggak mau lagi ngambil kesimpulan. Tapi ternyata beliau mengatakan, bagus Pak Ustaz ceramahnya itu. Sampai Pak Ustaz menjelaskan ini. Saya bilang, kemarin saya berpikir itu jelek. Tapi kok dia malah memuji sekarang. Ada tapi tetap saya nggak terpengaruh dari, saya tertawa aja. Oh ya, udahlah. Pokoknya begitulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok jadi cerita ke sana ya. Kita penting menjaga ruhaniyah kita agar ketika kembali pulang kepada Allah sudah bersih. Bersih dari urusan-urusan jiwa yang bahimnya, yang suka makan, suka tidur, suka itu. Bersih dari unsur itu. Bersih juga dari sabunya yang pemarah, yang kita mendengki, mendendam. Jangan. Sudah harus bersihkan itu. Supaya ruhaniyah kita enggak berat meninggalkan alam ini. So prinsip dasarnya orang yang berhasil dipanggil oleh Yang Maha Kuasa adalah orang yang sudah jiwanya lepas dari ruhaninya, lepas dari unsur-unsur itu. Apalagi unsur takabur. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang jiwanya masih, ruhaninya masih ditempeli oleh takabur, sombong. Gak akan. Kenapa? Karena takabur, sombong itu adalah sifat syaitoniah, sifatnya iblis. Iblis itu dikeluarkan oleh Allah dalam surganya.